Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di sini kita akan bahas lagi soal-soal untuk fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembelajaran lain, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di deskripsi untuk mempermudah kamu untuk mencari video yang kamu perlukan. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mendukung channel ini, baik dengan cara like, subscribe, maupun men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Perhatikan gambar berikut, benda A dan B dengan massa berturut-turut 3 kg dan 2 kg dihubungkan dengan tali melalui katrol seperti gambar di atas. Jika massa tali dan katrol diabaikan, tegangan tali A adalah titik-titik. Yang perlu kita perhatikan adalah di sini keterangan bahwa massa tali dan katrol diabaikan. Apabila massa katrol nanti diperhitungkan, itu akan dimasukkan dalam konsep yang berbeda. Tapi dalam hal ini, karena dia diabaikan, berarti kita bisa menentukan bahwa tegangan tali sepanjang tali yang menghubungkan A dan B ini memiliki nilai yang sama. Jadi kalau kita ilustrasikan, tegangan tali ini akan menahan benda A, sehingga tegangan tali akan menahan ke arah atas, begitu juga dengan tegangan tali di B. Yang melawan tegangan tali ini adalah berat si A. Kita tuliskan WA. Dan menahan B, kita tuliskan WB. Dengan memperhatikan bahwa benda A 3 kg dan benda B 2 kg, berarti dari rumus W sama dengan M kali G, jadi gaya berat sama dengan massa kali gravitasi, berarti kita akan memperoleh bahwa berat si A adalah massa A dikali gravitasi. Massa A adalah 3, gravitasi nilainya G10, kita peroleh WA sama dengan 30 Newton. Begitu juga dengan WB, kita tuliskan sebagai MB dikali G. Sama dengan 2 kg dikali 10, kita peroleh 20 Newton. Dengan memperhatikan bahwa berat A 30, berat B 20, kita bisa memastikan bahwa benda A ini lebih berat, maka dia akan bergerak ke bawah, sementara benda B akan bergerak ke atas. Kemudian dari rumus sigma F sama dengan M kali A, untuk benda A, karena dia bergerak akan ke bawah, berarti kita tuliskan bahwa nilai WA akan lebih besar daripada nilai tegangan tali. Berarti WA dikurang tegangan tali sama dengan massa benda A dikali percepatan. Nilai WA-nya 30, berarti 30 kurang T sama dengan MA, yaitu massanya tadi 3 dikali A. Kita peroleh nilai T sama dengan 30 dikurang 3A. Dengan meninjau benda B, karena benda B kita tuliskan tadi bergerak searah panah yang merah ini ke arah atas, maka T dikurang berat B sama dengan massa benda B dikali A. Kita tuliskan T dikurang berat benda B adalah 20 sama dengan 2A. Berarti kita peroleh T-nya sama dengan 2A ditambah 20. Tadi kita katakan bahwa untuk kondisi di mana massa tali dan katrol diabaikan, kita tuliskan bahwa tegangan tali ini memiliki nilai yang sama. Sehingga T sama dengan T, yang untuk A 30 kurang 3A, sementara untuk yang benda B adalah 2A tambah 20. Kita pindahkan menjadi 30 kurang 20 sama dengan 2A ditambah 3A. Hasilnya 10 sama dengan 5A, kita peroleh nilai A-nya sama dengan 2. Kemudian karena ditanya tegangan tali A, kita kembalikan. Sebenarnya kalau tegangan talinya mau kita masukkan ke tegangan tali yang pertama ataupun yang kedua, akan memberikan hasil yang sama ya. Jadi kita pilih salah satu di A, maka nilai tegangan talinya adalah 30 dikurang 3A. 30 kurang 3 kali 2, berarti 30 kurang 6, hasilnya 24. Cara ini adalah cara standar pengerjaannya. Tetapi apabila kita mau menggunakan cara cepat, kita bisa tuliskan bahwa percepatan itu sama dengan, kita tuliskan bahwa benda ini akan benda yang menyebabkan benda turun adalah benda si A ya, sebagai penentu percepatannya. Jadi kita tuliskan sebagai benda yang berat si A dikurang massa benda yang ditarik si B per massa total, kita kalikan dengan gravitasi. Sehingga nilai percepatannya bisa kita tuliskan sebagai 3 dikurang 2 per 3 tambah 2 kali G-nya 10, menjadi 1 per 5 dikali 10 sama dengan 2 meter per second kuadrat sebagai satuannya. Kemudian setelah kita dapatkan nilai A-nya, kita kembalikan ke peninjauan benda A tadi. WA dikurang T sama dengan MA dikali A. Berarti 30 dikurang T sama dengan 3 dikali 2. 30 kurang T sama dengan 6.
T-nya 24 Newton. Jadi kedua hasil dari cara tersebut hasilnya sama. Kita tulis jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Seorang anak yang masanya 35 kg berdiri di dalam lift yang sedang bergerak. Jika lift bergerak vertikal ke atas dengan percepatan 5 meter per second kuadrat, gaya normal anak terhadap lift adalah titik-titik. Kita gambarkan ilustrasinya supaya mempermudah pemahamannya. Jadi kita anggap ini sebuah lift. Dan ada seorang anak yang berdiri di lift. Kemudian kita gambarkan garis-garis gaya yang ada. Pertama adalah berat si anak. Kemudian di sini adalah gaya normal atau gaya desak kaki anak pada lift ya. Kemudian setelah kita perhatikan gaya yang disebabkan oleh anak tersebut, ada gaya berat ke bawah dan gaya normal lift pada anak. Kemudian kita perhatikan bahwa pergerakan dari lift itu sendiri sekarang adalah bergerak ke atas. Berarti A-nya sama dengan 5 ke arah atas. Sesuai dengan rumus sigma F sama dengan M kali A, maka kita akan membuat suatu pengandaian bahwa N ini akan lebih besar dibandingkan gaya berat. Jadi N dikurang WA sama dengan M dikali A. Nilai N yang ditanyakan, nilai beratnya adalah M kali G. Jadi 35 kali G-nya 10 sama dengan M-nya 35 kali nilai N-nya adalah 5. Jadi kita bisa menuliskan rumusan sigma F sama dengan M kali A dengan mengetahui pertama adalah siapa yang lebih besar di antara kedua gaya yang bekerja pada benda tersebut. Yang kita tuliskan nilai positif adalah yang searah dengan arah percepatan, dan yang berlawanan kita tuliskan sebagai negatif. Kita lanjutkan perhitungannya. Berarti N dikurang, ini berarti 350. Kemudian hasilnya sama dengan 175. Berarti nilai N-nya sama dengan 350. Kita tambahkan dengan 175. Memberikan nilai N adalah 525 Newton. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Dua balok kayu dengan massa M1 1000 gram, berarti 1 kg. Dan M2 2000 gram, berarti 2 kg. Diletakkan berimpitan di lantai licin seperti gambar di atas. Jika pada balok M1 diberikan gaya dorong sebesar 48 Newton, gaya kontak terhadap kedua balok tersebut adalah titik-titik. Kita gunakan rumus bahwa sigma F sama dengan M kali A. Gaya dorongnya adalah 48 Newton, akan menyebabkan kedua benda ini bergerak sekaligus dengan percepatan yang sama, berarti M-nya adalah M total, berarti M1 ditambah M2 dikali A. Berarti 48 sama dengan 3 dikali A, nilai A-nya adalah 48 dibagi 3 sama dengan 16 meter per second kuadrat. Kemudian kita tinjau dari gaya kontak. Gaya kontak tersebut bekerja dua arah, yaitu M1 gaya kontaknya mengarah ke M2 dan M2 gaya kontaknya mengarah ke M1. Supaya gampang kita akan tinjau bahwa gaya kontak yang bekerja pada M2 akan menyebabkan M2 bergerak dengan percepatan 16 meter per second kuadrat. Jadi F sama dengan M kali A, kita tulis gaya kontak sama dengan massa benda 2 dikali A. Massa benda 2 adalah 2 kg, nilai percepatannya 16, maka kita peroleh jawabannya adalah sebesar 32 Newton. Kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Bandul bermassa 100 gram diikat dengan tali yang panjangnya 100 cm. Bandul tersebut kemudian diputar secara horizontal sehingga bandul bergerak melingkar. Jika tegangan tali maksimum untuk menahan bandul sebesar 10 Newton, besar kelajuan maksimum bandul adalah titik-titik. Kita ibaratkan ini sebuah bandul yang diputar secara horizontal. Ini titik putarannya, ini panjang talinya. Panjang talinya adalah 100 cm, berarti kita tuliskan sebagai satuan umum adalah dalam meter, 1 meter. Kemudian bandul bermassa 100 gram, berarti massa bandulnya sama dengan 0,1 kg. Ketika dia diputar, dia akan mengalami dua buah gaya. Pertama adalah tegangan tali yang menahan bandul ini agar tidak terpental ke arah luar. Dan yang menyebabkan dia terpental ke arah luar adalah gaya sentrifugalnya. Jadi kita asumsikan karena benda tersebut bergerak terus-menerus dalam lintasan yang sama, maka nilai tegangan talinya akan sama dengan gaya sentrifugalnya. Jadi kita tuliskan T sama dengan Fs. Nilai T-nya adalah 10 Newton. Nilai gaya sentrifugalnya adalah, rumusannya adalah mv kuadrat per R. Dalam hal ini R-nya adalah panjang tali karena berbentuk lintasan dengan jari-jari 1 meter. Jadi 10 sama dengan massanya 0,1
dikali kecepatan yang akan kita cari dibagi dengan jari-jarinya 1. Kita kali silang, 10 kali 1 adalah 10, dibagi 0,1 jadi 100, sama dengan V kuadrat, berarti V-nya adalah akar dari 100, berarti sama dengan 10 meter per second. Kita pilih jawabannya di option D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Mobil balap bermasa 1 ton, berarti sama dengan 1000 kg, menempuh belokan pada jalan datar yang memiliki jari-jari 40 meter dengan koefisien gesek statis antara jalan dan ban mobil adalah 0,4. Agar mobil tidak keluar dari jalur yang menikung, besar kecepatan maksimum yang harus diberikan adalah titik-titik. Kita gambarkan penampang dari mobil, kita anggap sebagai berikut ya, kita gambar peta saja. Ketika dia menikung, kita anggap arah tikungannya ke arah kiri, maka mobil akan mengalami gaya yang menyebabkan dia akan terlempar ke arah kanan, ya, arah sebaliknya gaya sentrifugalnya. Tetapi karena dia ada gesekan antara ban mobil dengan aspal, gaya gesek ini akan menahan gaya sentrifugal sehingga mobil akan tetap berada di lintasan. Jadi kita bisa tuliskan bahwa gaya gesek yang dialami oleh ban dan mobil akan sama besar dalam hal ini dengan gaya sentrifugalnya. Untuk gaya gesek sendiri rumusnya adalah mu dikali N. Dan untuk gaya sentrifugal adalah mv kuadrat per R. Nah, kita belum tahu nilai N-nya berapa. Maka kita analisa dulu garis gayanya secara vertikal. Tadi kita sudah membagi garis gaya secara horizontal. Tiap benda memiliki gaya berat mengarah ke pusat bumi. Dan dari permukaan aspal ini kita anggap dia akan menerima gaya normal. Jadi karena tidak ada gaya vertikal lain yang mengarah pada sumbu Y ya, kita tuliskan bahwa N dikurang W sama dengan 0, berarti N sama dengan W, nilai N-nya sama dengan gaya beratnya yaitu M kali G. M-nya 1000, G-nya 10, berarti nilai N-nya adalah sebesar 10.000. Kita tuliskan nilai mu-nya tadi sebesar 0,4, berarti 0,4 dikali 10.000 sama dengan M-nya adalah sebesar 1000, dikali nilai V yang kita cari, dibagi nilai R-nya adalah sebesar 40. Nah, kita bisa sederhanakan perhitungannya. Kita coret yang tidak diperlukan tentunya. Jadi 10.000 dibagi 1000, hasilnya adalah 10. 10 dikali 0,44 dikali 40, berarti nilai V kuadratnya sama dengan 160. Nilai dari 160 ini sama dengan akar dari 16 kali 10. Akar 16, 4. Akar 10-nya kita biarkan. Kita dapat jawaban akhirnya adalah 4 akar 10 meter per second. Jawabannya di option E. Demikian pembahasan soal di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.